Baiklah kakak semuanya, khususnya bagi kakak yang mendaftar di PTKK tahap 2, tentunya di sini kita nanti bisa penentu lulus atau enggaknya, mendapatkan formasi atau tidaknya. Ini adalah yang kita daftar nanti formasinya itu masih ada atau tidaknya. Apakah masih ada formasi kosong pada jabatan yang kita lamar ataukah formasi yang kita pilih ternyata di sini sudah terisi dari pelamar PTKK tahap 1. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cek formasi kosong PTKK tahap 2. Sehingga dengan menerapkan cara ini, nanti kalian akan bisa memperbesar peluang lulus PTKK penuh waktu ya. Pada seleksi PTKK 2024 ini. Bagaimanakah caranya? Silakan simak video ini ya. Dan sebelum kita lanjutkan, bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke kakak semuanya, untuk cara pertama, di sini silahkan kalian itu memantau di website resmi instansi masing-masing. Siapa tahu di daerah kalian itu juga diumumkan sama halnya dengan di daerah ini. Misalkan saja di sini diumumkan, yaitu untuk di salah satu daerah ya. Yaitu di sini diumumkan formasi tersedia untuk tenaga guru Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahap 2. Nah, kalau misalkan di Pemda kita mengumumkan yang seperti ini, tentunya akan mempermudah bagi kakak yang mendaftar PTKK tahap 2, sehingga nggak perlu khawatir lagi nanti untuk formasi yang didaftar terlanjur resume, ternyata formasinya udah nggak ada. Sudah didaftar, sudah ada yang lulus di PTKK tahap 1. Nah, misalkan saja di sini di Nusa Tenggara Timur ya, kalau di sini disampaikan yaitu untuk mata pelajaran ahli pertama guru agama Buddha misalkan ya. Nah, ini untuk formasi ya, itu adalah 1, kemudian yang lulus di tahap 1 ini belum ada. Sehingga sisa untuk tahap 2 ini ada 1 ya. Nah, maka nanti teman-teman kalian yang mendaftar di tahap 2 untuk jurusan agama Buddha, nanti kalian ada peluang untuk lulus ya. Kita bisa memperebutkan formasi di sini. Kemudian di sini untuk yang guru agama Hindu misalkan, ini juga banyak ya. Formasinya ada 45, kemudian pelamar tahap 1-nya ini ada 1, sehingga sisa formasi tahap 2 ini ada 44 formasi. Kemudian agama Islam di sini lumayan banyak ya, yaitu formasinya ada 213, kemudian yang lulus tahap 1 ada 20, kemudian untuk sisa di tahap 2 ini ada 193. Kemudian untuk agama Katolik ya, 300, ini yang tahap 1 ini lulus 106, kemudian sisanya ada 194. Nah, kemudian ini adalah sangat enak ya, kalau misalkan formasinya masih ada seperti ini, kita bisa daftar di sini dan peluang untuk lulus itu besar ya. Sehingga kita tidak memperebutkan formasi yang kosong. Nah, kemudian misalkan di sini untuk guru agribisnis perikanan ini adalah formasinya hanya ada 2. Pelamar tahap 1 ini sudah ada 8. Nah, di sini untuk formasinya itu minus ya, minus ini. Nah, bahkan di sini formasi ada 2, pelamar tahap 1 itu ada 8, maka di sini yang 2 itu lulus di sini, sedangkan masih ada sisa 6 ini adalah dia tuh nggak lulus tahap 1, apalagi kalau misalkan tahap 2 inilah mendaftar di sini. Kemudian guru agribisnis tanaman ini sisanya 178. Kemudian berikutnya guru akuntansi dan keuangan ini adalah negatif 2 ya. Berarti di sini sudah nggak ada formasi. Yaitu di sini untuk tahap 1 saja ini ada 2 yang nggak lulus kan. Nah ini. Kemudian untuk bahasa Arab ini formasi 1 yang daftar nggak ada tahap 1 ya yang lulus. Sehingga di sini untuk sisa formasi ini ada 1. Kemudian di sini kita cek saja untuk formasi yang masih ada ya. Ini adalah kalau misalkan di sini yang positif ini berarti formasi masih ada. Kalau misalkan formasinya sudah negatif, ini berarti sudah nggak ada nih. Misalkan guru bahasa Indonesia ini adalah formasi 244, kemudian pendaftar tahap 1 ini 458. Sisa formasinya negatif 214. Jadi kita nanti daftar di sini, ini nggak mungkin lulus ya, karena formasinya memang udah habis ya. Kemudian di sini kita cek untuk yang ini ya, misalkan fisika nih. Fisika ini negatif 3, jadi sudah habis ya formasinya. Kemudian guru ekonomi juga udah habis. Guru biologi negatif 145, nah ini teman-teman. Kemudian guru bahasa Inggris sudah negatif 268 ya. Kemudian di sini yang masih ada, ini adalah yang masih ada formasinya. Kemudian di sini untuk guru matematika juga sudah habis formasinya. Kemudian di sini guru pemasaran ini sudah habis ya, negatif 2.
Kemudian ini negatif 47 ini apa nih? Yaitu guru sejarah ya. Kemudian untuk guru seni pertunjukan di sini ada 32. Kemudian di sini untuk yang ini sudah ya. Jadi sisa formasi yang kita nanti bisa daftar ya. Ada peluang untuk kita itu bisa bersaing dengan sesama non ASN yang tidak terdata di data SPK. Ini adalah yang di sini masih ada surplusnya. Misalkan guru TIK, ini formasinya 238, yang mendaftar hanya 48. Sisa formasi ada 190. Nah ini guru teknologi farmasi juga, ini adalah sisa formasi ada 4, kemudian pesawat udara ini ada 3. Nah lantas di sini sangat jelas ya kalau misalkan seperti ini. Nah lantas kalau misalkan di daerah kita ini tidak disajikan untuk formasi yang tersisa untuk yang bisa didaftar tahap 2, maka caranya gimana supaya kita itu bisa mengetahui sisa formasi kosong. Ini adalah untuk contoh PTKK guru ya, tentunya untuk PTKK teknis dan kesehatan pun juga demikian, juga sama ya. Nah caranya teman-teman silakan dicek ini ya, misalkan gini, untuk caranya itu kalian bisa klasifikasikan yaitu caranya silakan cek yaitu di formasi. Nah cek di formasi yang biasanya itu muncul di bagian pengumuman ya. Nah ini adalah di formasi, ini silakan dicek. Nah misalkan di sini untuk formasi di daerah kalian itu formasi misalkan guru kelas SD ya di Kabupaten A misalkan. Nah formasi guru kelas SD. Di sini silakan ditulis jumlah formasinya di pengumuman pendaftaran itu berapa. Kemudian pelamar di tahap 1 itu yang sudah lulus itu ada berapa. Kemudian maka dari jumlah formasi yang ada, ya seperti ini ya contohnya. Dari misalkan di sini kita ambil ini ya, misalkan dari guru IPA misalkan. Nah silakan dicek untuk formasi guru IPA misalkan di Kabupaten A, guru IPA SMP. Nah, ini informasinya total berapa di pengumuman. Kemudian pendaftar tahap 1 itu berapa. Nah, yang lulus ya. Jadi, untuk melihat pendaftar tahap 1 yang lulus itu gimana? Silakan unduh pengumuman kelulusannya. Silakan di-browsing saja. Di search ya, di PDF ya. Untuk IPA misalkan. Nah, di sana yang lulus berapa? Misalkan 1. Ini adalah berarti masih ada sisa 1 kan? Namun kalau misalkan di sana itu sudah nggak ada, habis, ya berarti di sini sudah habis untuk formasinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya juga, misalkan di sini untuk PKN nih, PKN jumlah formasi di daerah kalian berapa? Kemudian yang lulus itu adalah sudah berapa? Apakah masih ada yang R3 nggak ada L-nya? Nah, kalau misalkan ada R3 nggak ada L-nya, berarti di situ indikasinya sudah habis untuk formasinya. Nah, kira-kira seperti itu untuk cara mengetahui sisa formasi kosong yang bisa kita daftar ketika ke tahap 2. Semoga saja tahun ini kita lulus semua ya.